Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Didu ya, membongkar situasi politik saat ini ya, disebut memasuki fase kritis atau ronde terakhir. Jadi di mana Presiden Prabowo ini ya harus waspada terhadap manuver politik di internalnya serta tidak salah mengukur kekuatan dan loyalitas partai pendukungnya. Jadi ya, selama ini menurut saya Didu, partai pendukung Prabowo itu ternyata tidak loyal sama Prabowo. Jadi saya Didu ini menyarankan ya, Prabowo harus berani melakukan pembersihan atau reshuffle kabinet ya, secara menyeluruh agar memiliki kabinet yang solid dan tegak lurus kepada Prabowo sendiri. Kita tahu bahwa ya, hampir rata-rata kabinet Prabowo ini adalah orangnya geng Solo. Nah, saya Didu ya membocorkan munculnya segitiga aliansi SSB, yaitu Singapura, Solo, Bandung. Jadi Singapura ini adalah bagian dari oligarki, Solo adalah geng Solo, Bandung mungkin Anda sudah tahu siapa yang di Bandung itu. Di Bandung itu menurut saya Didu ya adalah tidak lain orang yang sering melakukan pencitraan dan bisa disebut Jokowi versi 2 lah. Didu mengklaim ya ada konsolidasi atau kekuatan baru atau poros baru, yaitu poros SSB. Jadi aliansi ini disebut melibatkan jaringan oligarki dan figur politik ya untuk meredam atau menghentikan langkah penertiban sumber daya alam yang sedang digencarkan oleh pemerintah Prabowo. Jadi menurut saya Didu ada pembangkangan struktural di dalam kabinet Prabowo. Makanya katanya kabinet Prabowo ini benar-benar harus dibersihkan dari orang-orangnya geng Oslo. Jadi terjadi ketegangan hubungan dan kudeta senyap ya. Jadi ada manuver politik internal yang diistilahkan adalah kudeta senyap di dalam pemerintah Prabowo. Tanda-tandanya sangat jelas. Apa tadi itu singkatannya? SSB. Apa itu? Singapura, Solo, Bandung. Oke. Ini sedang mempersiapkan. Nah, ingat ada pelarian koruptor ada di luar yang dihakimi oleh Prabowo. Jadi mereka bersatu lagi nih. Koruptor-koruptor oligarki bersatu di Singapura membuat poros baru. Solo, Singapura, Solo, Bandung. Nah, Bandung orang udah tahu lah. Yang gaya-gayanya kayak Jokowi juga lah. nah, mereka ini apa ya? Dia pakai kuda, pakai gajah. Dulu, ini A1 atau apa ini? Analisis. Biasanya analisis saya tidak terlalu ini karena informasi saya banyak sekali tentang itu. Nah, dan boleh orang membantah bahwa itu tandanya sangat jelas. Apakah Pak Said ini baru datang dari Singapura sehingga membuat Twitter itu? Nggak juga, saya ada teman di sana. Okay. Ada teman saya yang hampir tiap Jumat ke Singapura. Okay. Dan dia tahu apa yang terjadi di Singapura. Dia bilang hari Jumat itu Anda datang ke Soekarno-Hatta, hampir semua oligarki yang sedang, oligarki hitam, yang sedang diintai untuk sedang mau ditertibkan, itu Jumat sore udah berangkat ke Singapura. Okay. Di Singapura mereka melakukan diskusi bagaimana menghentikan Prabowo untuk menyentuh mereka. Nah, yang saya ini kan, siapa tahu targetnya betul Oktober 2026. Makanya eskalasinya di Agustus. Di Agustus, eskalasinya dia mulai Agustus ini eskalasinya. Makanya kemarin ya, pada saat orang menyatakan akan ada kerusuhan Agustus, ya. Saya kan keluar menyatakan itu bullshit. Itu pasti gerakan dari luar gitu untuk membuat ketegangan. Nah, tapi saya lihat daya tahannya Prabowo sudah mulai ada. Tapi kenapa oligark yang punya mall juga tiba-tiba kasih bangun pagar tinggi Pak bulan Agustus? Itu kan sinyal aja menakut-nakuti supaya nah bayangannya dia dengan menakut-nakuti itu maka rakyat bergerak. Dan saya menyatakan nggak mungkin rakyat bergerak sekarang karena tidak ada kondisi 98 tidak seperti itu. Pak Abraham 98 bukan seperti ini sekarang, nggak sama sekali. Nah, kelihatannya gagal gitu kan. Gagal itu pancingan itu. Jadi ada aliansi baru ya? Ada. Apa tadi istilahnya? SSB. Singapura, Solo, Bandung. Bisa nggak Pak saya sebut ke orangnya? Nggak boleh ya, biarkan dulu, biar muncul dulu. Betul ada orangnya nih ya? Ada orangnya. Dan yang mengkoordinir itu adalah orang yang kita sudah tahu dari dulu mengkoordinir politik. Dan menjadi penghubung politisi dengan oligarki dan tinggal di Singapura.
Bisa nggak disebutkan inisial-inisialnya? Ya, udahlah, orang Sumatera lah. Semakin hari semakin kelihatan bahwa geng Solo oligarki Parcok ini memang tidak rela Pak Prabowo sukses. Oke. Nah, dan saya was-wasnya benar bahwa apa yang dikatakan Dr. Koni bahwa Prabowo hanya dikasih waktu 2 tahun. Artinya sampai Oktober 2026 dong. Sebentar lagi berarti? Sebentar lagi. Nah, nah itulah kelihatan eskalasi kan tinggi sekali mendekati 2 tahun itu. Berarti di Agustus ini eskalasinya? Di Agustus eskalasinya. Nah, di sini Agustus ini menentukan. Apakah ini membuat sehingga orang-orang yang punya mall bangun pagar tinggi-tinggi? Nah, itu sinyal sama oleh mereka gitu kan, dan uji nyalinya tinggi sekali. Nah, uji nyali ini yang sedang berlangsung pada saat kita bicara ini. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Nah, itulah Pak Abraham, saya mengatakan dulu kan ini ronde terakhir. Oke, ronde terakhir ya? Ronde terakhir. Nah, apakah KO atau menang angka gitu. Iya. Nah, tapi ini udah ronde terakhir. Kenapa saya ingin Jadi menyatakan kritis ini ya? sangat kritis. Jadi kenapa saya menyatakan ronde terakhir? Karena gejala-gejala untuk betul menghancurkan Prabowo sangat terlihat. Gejalanya sangat. Nah, kasus Febri Adriansyah jangan dipandang sebagai kasus korupsi saja. Ini kasus serangan geng Solo oligarki Parcok kepada pusat komando. Pusat komandonya Prabowo. Oke. Nah, pusat Jadi Pak Said mau katakan bahwa kasus Febri itu sebenarnya serangan antara ke Pak Prabowo. Nah, ini sangat terbukti bahwa bukan hanya Febri dikejar, karena pada hari pertama sudah muncul medsos bahwa emas digerbek di rumah Febri. Di rumah Febri ini bahwa itu miliknya Syafri Samsudin. Nah, hari kedua bahwa itu adalah tabungan Prabowo untuk 2029. Nah, itu ada di medsos? Ada di medsos. Bahwa tabungan Pak Prabowo? Ya, nah, setelah itu, dan saya amati, ternyata ini adalah memang apa namanya jalur-jalur medsos, akun-akun yang terafiliasi ke geng Solo oligarki Parcok. Kenapa Pak Said tahu? Awal-awalnya itu ada Nusantaranya, biasanya ada Nusantaranya. Gitu. Nah, dan saya kan teliti, oh ini memang akun ini, oh ini akun ini. Karena Pak Said ini pemain medsos ya? Pemain medsos. Jadi kalau ada akun kayak itu, saya teliti, oh ini memang ini. Nah, itu muncul, tidak ada kaitannya sama sekali dengan, tapi dieksploitasi seakan-akan ini punya Prabowo. Nah, yang menarik, Pak Abraham, saya kan tahu kan bekas anak buah Bapak Yudi, yang penyidik tahu kan? Nah, sekarang di Satgasus Polri. Ya. Di Suara Rakyat Bersuara dia menyatakan Febri itu hanya pion, sutradaranya di atasnya. Ya. Di atasnya kan hanya 3, Syafri, Jaksa Agung, Prabowo. Artinya karena dia Satgasus, saya agak curiga ini ada apa ini kok langsung menyatakan Febri itu hanya pion gitu kan? Nah, banyak sekali orang yang menyatakan seperti itu, dan saya ketemu aktivis semua pencucian otak bahwa Febri itu hanya pion ini adalah banyak sekali. Sampai tadi malam saya jelaskan, saya kenal Pak Syafri, nggak mungkinlah melakukan itu. Saya kenal baik. Nah, jadi saya melihat sekarang memang eskalasinya seperti itu. Kan begini. Jadi akan terjadi kudeta dari dalam? Nah, kalau PKH sudah berhasil dilumpuhkan, dan kelihatannya sekarang agak lumpuh nih. Karena tidak ada lagi pengumuman loh. Penyitaan setelah Febri ditahan. Tidak ada lagi pengumuman. Saya bukan membela Febri. Yang saya bela adalah jangan kasus Febri Anda eskalasi seakan-akan itu kasus adalah kasusnya Syafri sama Prabowo sama Jaksa Agung. Itu saya nggak mau. Ya, jadi Pak Said ini bukan membela Febri. Febri tetap melakukan korupsi, tapi jangan dibelokkan. Jangan dibelokkan. Ini kan terjadi di pembelokan gitu kan. Nah, saya itu saya sekarang banyak sekali
Kan banyak sekali orang carmuk. Kalau saya muncul seakan-akan saya membela Febri, kan bukan itu. Jadi Yang saya salahkan, kenapa kau belokkan kasus Febri menjadi kasus PKH? Jadi Pak Said mau disclaimer dulu bahwa tidak pernah membela Febri ya. Enggak, Oke. saya membela Kita tetap lawan koruptor ya. Saya selalu membela siapapun pelawan koruptor. Oke. Dan saya menyatakan, lepas dari Febri punya kesalahan, tapi dia menunjukkan di akhir-akhir ini bahwa dia melawan koruptor. Di tangan Febri lah, sebagai ketua pelaksana PKH, ini saya memberikan apresiasi, tapi bukan kasusnya lain lagi. Kalau Prabowo jatuh, kemudian yang naik kan secara konstitusional Gibran. Ya, Apa yang akan terjadi? Apakah kekuatan publik yang katakan saja tidak menyukai ini punya kekuatan untuk mengatakan tidak? Atau ya sudah. Kemudian yang menang adalah mereka yang sekarang menggoyang-goyang. saya kepaksa mundur ya supaya jelas. Ya, Tahun 65 itu yang melakukan pemberontakan awal gitu ya, ya, yang membunuh itu ya, banyak kan. Siapa? PKI. ya, Siapa yang menguasai RRI menyuarakan itu kan Untung. ya. Ya, oke. Setelah itu direbutlah oleh TNI dalam konteks ini Pak Harto dan Pak Sarwo kan gitu ya. Nah, langsung melakukan pembersihan. Tetapi zaman Jokowi keluar Kepres 17 bahwa telah terjadi tahun 65 HAM berat, terus keputusannya keturunan PKI mendapat santunan. Kalau PKI mendapat santunan, Dek, berarti pelakunya bukan PKI. Hah? Gitu kan? Makanya saya bilang pada waktu itu, kalau mau adil, nanti presiden selanjutnya harus mencabut Kepres ini. Kalau tidak, keluarkan Kepres baru yang mendapat santunan seluruh rakyat Indonesia. Apakah memang isi Kepres itu begitu? Kalau begitu, mengapa DPR tidak bereaksi, Mas? Ya, saya kan bukan anggota DPR. Terbuka kok semuanya Kepres 17. Kepres 17 impres, ada Kepres lagi tahun 23. Di bawah pengawasan waktu itu kan ketuanya Pak Mahfud dulu itu. Menko Polkam ya, kalau nggak salah. Iya, iya. Nah, kenapa demikian? Sedangkan pada saat itu, anak-anak keturunan PKI setelah 98, sudah tidak ada lagi surat bebas G30S kan? Maka banyak yang jadi pejabat di DPR dan sebagainya. Secara alami ini sudah hilang. Kenapa dibuka lagi borok ini oleh Jokowi? Berarti ini Jokowi membuat bom waktu. Pada saatnya orang tidak kuat ya. Jadi jangan disalahkan nanti pada saatnya rakyat terjadi membantai lagi. Karena apa? Kebijakan tadi. Nggak boleh dong, nggak begitu, nggak boleh. Pertanyaan saya tadi adalah ketika Pak Prabowo turun atau diturunkan Ya, dan Mas Gibran naik, ya. prediksi apa secara intelijen yang bisa Mas perkirakan akan terjadi? Secara hukum, presiden berhalangan tetap ya, maka nomor 2 naik. Kan itu Ya. secara hukum. Ya, Tetapi ini akan berkait dengan urusan bapaknya kan gitu. Siapa dia dan sebagainya. Ya. Karena saya tidak akan menuduh sebelum jatuh di meja pengadilan. Kan gitu ya. Bahwa dia keturunan PKI atau bukan ya. Ya. Harus pengadilan nanti supaya tidak ada fitnah. Apakah iya rakyat Indonesia mau menerima Gibran yang pendidikannya juga tidak jelas, SMA-nya juga masih tanda tanya. Lah terus profesor doktor itu ngapain? Jenderal itu semua. Nanti aduh, ini anak SMP gitu ya. Kamu jenderal, profesor. Dunia terbalik-balik. tapi kan rakyat Indonesia itu seringkali begini ya, menerima apapun yang katakan saja Pemaaf gitu ya. Mungkin bukan pemaaf, mungkin di hatinya ngegerundel, tapi mereka tidak bisa melakukan apapun dan menerima. Itu yang sering kita lihat. Boleh bisa begitu. Tetapi bisa terjadi seperti hukum Boyle. Begitu ditekan-tekan pada saat yang meledak. Kalau meledak, 98 begitu Pak Harto turun rame-rame masih bisa terkendali. Masih terkendalinya maksud saya bukan masalah kembali ke 2002 bukan. Ya. Tapi Indonesia masih Sabang Merauke. Ya. Tapi kali ini kalau terjadi lagi seperti 98, Ya. maka tidak ada Sabang Merauke. Tadi ada kata-kata bahwa sedikit diduga ada afiliasi Pak Jokowi kemudian Gibran pada organisasi terlarang di zaman dulu. Ya. Sementara kita tahu organisasi ini yang terlarang di zaman dulu itu adalah musuh bebuyutannya TNI. Ya. Kalau Gibran jadi presiden, apakah TNI akan bergerak melakukan sesuatu yang kadang-kadang mungkin dianggap pamali di Indonesia? Kudeta. Kalau saya Panglima TNI saya jawab. Ya.
Anda dengan berani mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo sudah pasti akan gagal. Kalau begini terus ya, Apa yang bisa membuat Profesor memberikan vonis seberat itu? banyak faktor sebenarnya dan itu publik sudah tahu. Ya. Cuma saya begini, saya mesti mengatakan dulu, mengapa saya berani mengatakan itu. Ya, Saya ini kan ahli pemerintahan, ahli politik. ya, Ya, sama dengan kalau ahli sepak bola, melihat pertandingan bola, Pak. ya, Itu tidak perlu menunggu sampai babak kedua selesai baru dia tahu siapa menang. ya. Itu 10 menit, 20 menit pertama, ahli sepak bola sudah tahu siapa yang bakal kalah. Atau siapa yang bakal menang. Nah, saya juga begitu. Jadi saya tidak perlu menunggu 5 tahun. Sekarang pun sudah bisa saya simpulkan, kalau ini pola yang sama bergerak terus sampai 5 tahun, udah pasti gagal. Sekarangnya sudah gagal. Jadi kalau tidak dikoreksi, akan gagal terus sampai di ujung. Makanya harus dikoreksi. Ya. Ya, dan dikoreksi ini tidak gampang. Karena pihak yang bersangkutan itu termasuk sulit untuk menerima kritik, apalagi koreksi. Nah ini yang bikin masalah. Sehingga saya cepat aja menyimpulkan, dan tidak mungkin lagi ditolong. Dia harus menolong dirinya sendiri. Dan karena itu Profesor berani mengatakan kegagalan itu sudah tampak, bahkan hanya 2 tahun ini berjalan. Betul, sudah sangat nampak. Kinerja pemerintahan rendah. Ya, timnya tidak bekerja dengan baik. Sekarang ini pemerintahan kita cuma ada presiden. Timnya tidak kelihatan, tidak bekerja, tidak nampak prestasinya bisa diukur. Ekonomi parah, tenaga lapangan kerja payah, ya. Dolar sampai sekarang sejak turun tidak pernah kembali. Ya. Ya toh, kinerja ekspor kita tidak sesuai dengan harapan. Ya toh, pengangguran luar biasa. Impor terbaru kan ada 1 juta sarjana yang menganggur. Ini kan luar biasa. Ya, lalu isu-isu yang negatif yang muncul mengenai anjuran supaya orang-orang Indonesia yang tidak puas silakan pergi saja. Ini semua bentuk-bentuk dari kepanikan dan ketidakmampuan untuk mengelola negara secara baik. Jadi memberi kesan itu. Jadi sampai saya menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi diperbaiki. Dia harus memperbaiki dirinya sendiri. Siapapun yang berusaha untuk memperbaiki dengan memberi saran, memberi nasihat, memberi masukan, itu tidak akan berhasil. Ada resistensi yang kuat. Pemerintahan terlalu percaya diri, atau mungkin pribadi presiden terlalu percaya diri, sehingga sulit untuk masuk karena tidak mungkin hanya saya yang berpikir seperti ini. Mesti banyak orang sekitarnya juga berpikir jernih. Saya sangat yakin. Starting point-nya itu adalah ketidakmampuan memahami dari awal bagaimana seharusnya negara dikelola. Apakah kabinet yang gemuk ini adalah awal dari, katakan saja, kesalahan-kesalahan yang kemudian terjadi? Itu adalah kesalahan awal dan berlanjut sampai sekarang. Kesalahan karena presiden masuk tanpa visi yang jelas. Ya, kalau ada visi yang jelas, kan dia bisa menentukan format kabinet, kualifikasi orang-orang masuk dalam kabinet, dan cara memanage mereka dan mengarahkan mereka untuk bekerja secara maksimal. Prof, kita tahu tadi berkali-kali saya katakan bahwa ada penurunan tingkat approval sampai 30 poin selama 8 bulan. Kalau saya bertanya kepada Prof, siapa yang lebih dulu kehilangan harapan? Rakyat melalui approval yang turun, atau sebetulnya Profesor baru bilang sekarang, padahal sebetulnya sudah jauh-jauh hari? Rakyat umumnya kan tidak begitu paham, kebanyakan ya. Ada yang paham, tapi jadi yang duluan menderita itu orang-orang yang mengerti seperti saya ini. Ya, karena sudah tahu apa yang mau terjadi. Ya, jadi kami lebih dulu stres. Rakyat mungkin tidak terlalu merasa, dia sudah biasa melampaui semua kesulitan-kesulitan itu kan. Ya, nanti kaget kalau sudah terjadi. Kalau kita kan tahu sebelum terjadi. Itu yang bikin stres. Ya. Sehingga saya berani mengatakan dengan segala risikonya, saya harus mengatakan bahwa ini kegagalan di ambang pintu. Berapa lama Profesor menahan untuk tidak bicara seperti tadi, bahwa ini akan gagal? Berapa bulan? Sudah hampir 1 tahun. Saya mengamati dan saya stres, tapi saya akan menahan diri. Ya, kemarin nggak bisa tahan lagi, sudah saya bilang aja, ini agak repot kalau dipertahankan. Ketika Pak Joko Widodo, Prabowo Subianto, dan Gibran Raka Buming Raka di panggung Istana Merdeka merayakan kemerdekaan dalam suasana bahagia, itu apakah sikap yang menantang logika publik atau menantang publik secara keseluruhan? Itu tidak bisa digambarkan sesederhana yang ditangkap oleh netizen. Karena hubungan di dalam politik itu ada persepsi.
ada spekulasi, dan juga ada negosiasi di situ. Nah, ini seperti dalamnya laut bisa diduga, di dalam hati siapa yang tahu. Jadi semuanya berkecamuk menurut saya. Apa yang ada di kepalanya Prabowo, apa yang ada di kepalanya Jokowi, apa yang ada di kepalanya Gibran, dan itu belum juga soal hati tiga orang ini. Nah, jadi tentu saja kalau seseorang di dalam politik itu dekat, bukan berarti kemudian membuat sebuah kesepakatan, bukan. Berarti meninggalkan yang ini. Tidak sesederhana itu. Jadi ini saya melihatnya kira-kira begini loh. Untuk momen 81 kemerdekaan, tentu yang diinginkan pemimpin adalah lupakan dulu konflik. Gitu. Ini kebersamaan untuk satu tujuan bangsa dan negara. Sama dengan kalau kita kritik juga. Itu bukan kebencian, tapi untuk bangsa dan negara. Jadi terlalu simplistis kalau orang mengatakan kok ini tertawa terbahak-bahak atau apa. Oh, mereka sudah menyatu. Tidak. Saya kira Prabowo juga sering membuat sebuah keputusan dadakan. Tiba-tiba besok atau hari ini mungkin ada reshuffle kabinet, kita juga tidak tahu. Tapi kan nggak pernah Jokowi sedekat ini dengan Prabowo, dan ada Gibran di sampingnya, karena kita tahu ada usaha yang sangat serius dari Jokowi untuk mau 5 menit kayak difoto, tapi ini bisa berbincang dalam waktu yang lama. Jadi begini, ada psikologi politik yang harus dipahami. Ketika hubungan antara Jokowi dengan Megawati kurang baik, ada hubungan antara SBY dengan Megawati kurang baik. Nah, kemungkinan mereka dapat kabar. Artinya keluarga Jokowi mendapatkan kabar bahwa SBY sedang di Amerika. Sedang pengobatan lah kira-kira gitu, urusan kesehatan. Megawati seperti biasa tidak datang kan, sudah sejak 2024. Artinya tidak ingin ada pertemuan. Nah, Prabowo juga tentu memahami problem-problem ini. Nah, ini kesempatan menurut saya, Jokowi kan selalu ada kesempatan sedikit pun dia akan manfaatkan untuk keuntungan diri, untuk keuntungan keluarganya. Maka kalau kita lihat gambar itu, Prabowo seperti dikelilingi oleh keluarganya Jokowi. Baik itu Gibran, Jokowi, keluarganya. Ibu Irana ya, Iya, segala sama macam. istrinya. Jadi ini seperti perhelatan keluarga itu yang ditangkap publik. Persepsi publik itu ya tidak bisa disalahkan, juga tidak bisa dibenarkan atau seperti apa. Politik kan bukan perkara benar salah, tapi berbagai kemungkinan. Segala hipotesis itu harus diperhitungkan. Seperti apa kemudian yang terjadi. Maka kita bisa melihat dari perspektif komunikasi politik, perspektif politik. Sejak dari dahulu saya sudah mendorong supaya Pak Sigit ini diganti segera oleh Presiden. Bahkan dalam catatan saya sejak September 2024. Apa kira-kira yang menjadi dasar, Bung? Ketika September 2024 itu saya mendorong supaya Pak Sigit diganti itu setidaknya karena dua alasan ya. Alasan pertama, kita kecewa melihat pemilu yang banyak disebut-sebut melibatkan anggota kepolisian gitu. Sehingga muncullah istilah yang disebut dengan parcok kan. Oke. Ya, saat itu gitu ya. Top sekali itu istilahnya. Iya, top sekali gitu. Nah, itu salah satu bagi saya itu sangat mengganggu independensi kepolisian gitu ya. Itu alasan pertama tuh. Nah, alasan yang kedua adalah mulai di era itu penggunaan hukum sebagai alat untuk merepresi para aktivis gitu. Suara-suara kritis. Suara-suara kritis. Kita pakai pasal ini, pasal itu dan seterusnya. Undang-undang ITE ya. Undang ITE dan seterusnya itu gitu.
Nah itu di 2024 gitu. Saya udah mengatakan supaya memang sebaiknya diganti gitu. Nah tapi memang sampai sekarang kan bertahan tuh. Nah sekarang seiring dengan waktu, bukan hanya 2 atau 3 argumen, sekarang udah saya sebut 10 alasan mengapa Pak Sigit itu harus diganti gitu. Orang-orang yang dititipkan oleh Jokowi itu juga sekarang lagi diurusi sama negara. Bupati Pemalang itu 2 loh yang nitip. 1 Jokowi, 2 Kaisang. Jokowi waktu itu nitip, untuk rakyat Pemalang saya titip calon saya ya, ini Anom Widiantoro. Warga Pemalang, silakan dukung Anom untuk Pemalang yang lebih baik. Dan memang lebih baik karena udah belum sampai dalam udah ketangkep duluan tuh jelas. Nek wis kadung jero kaya sing nitip kuwi ya kok malah nggak bisa ditangani, nanti hanya bisa curiga dan seterusnya. Jadi ya begitulah, kalau mau jadi ate-ate londo ireng itu, yang perlu diingat adalah dari semua semua isu itu kan ada kelebihan, ada kekurangannya. Yang pasti kalau dokumen ijazah Jokowi itu ditutupi oleh UGM, itu yang berlaku prinsipnya berbeda. Di situ ada kelebihan, maka akan ada Jokowi, kemarin ditolak raja-rajaan, sekarang didemo minta segera diadili. Ya Allah, pasca jadi presiden makin ambiar. Yuk kita diskusikan. Kemarin Jokowi didemo oleh Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat atau GMKR. Mereka meminta untuk segera mengadili Jokowi. Betapa ngenesnya Jokowi kalau kita pikir-pikir ya, dari Lampung, NTT, Bandung, Banten, semua seolah mendapat pertama penolakan, yang kedua juga penolakan dalam konteks diberikan gelar raja. Kemarin Jokowi kembali didemo oleh masyarakat dan meminta Jokowi untuk segera diadili. Dan apa saja yang menjadi tuntutan mereka? Yang menjadi tuntutan mereka pertama, mengembalikan KPK, di mana KPK oleh keyakinan mereka telah dilemahkan oleh Jokowi. Mereka beranggapan dan berkeyakinan bahwa Jokowi menjadikan KPK sebagai alat sandera, sebagai alat untuk melemahkan rivalitas politik dan kepada mereka yang tidak disukai oleh Jokowi. Sehingga independensi KPK dianggap telah cacat dan mandul. Kemudian yang kedua, adanya dugaan keterlibatan anak dan menantu Jokowi dalam kasus tambang. Kemudian penyebutan nama Jokowi dalam persidangan para mantan menteri, mulai dari Nadiem Makarim, kemudian Gus Yakut, dan seterusnya. Kemudian dugaan gratifikasi, kemudian dugaan CPO, kemudian IKN, kemudian kereta cepat WOS. Dan yang terakhir yang menjadi tuntutan mereka adalah adili Jokowi, usut tuntas ijazah Jokowi dan kasus korupsi, serta gelar OCC RP, dan terakhir makzulkan Gibran, anak haram konstitusi. Itulah yang menjadi rangkaian aksi daripada GMKR. Kenapa mereka melakukan aksi? Ini kan pertanyaannya. Apakah dia berangkat dari ketidaksenangan terhadap Jokowi, atau memang sejak Jokowi memimpin itu betul-betul menimbulkan banyak problematik dan akhirnya legasinya pun tidak ada. Dalam hal ini, pepatah yang paling tepat adalah apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Jika hari ini Jokowi mendapat banyak penolakan dan adanya desakan kuat dari masyarakat untuk minta diadili atas segala hal yang telah dipaparkan tadi, ya itu adalah sebuah karma. Yuk kita diskusi, mari perkaya perspektif. Ini Pak Jokowi benar-benar kejepit ini ya soal ijazah yang dia miliki ya. Meskipun Pak Jokowi bilang punya ijazah, tapi selama itu tidak ditampilkan di depan masyarakat umum, tetap Pak Jokowi tidak memiliki ijazah. Dan ijazah yang dipakai untuk mencalonkan sebagai kepala daerah maupun presiden itu adalah palsu. Bukti-bukti dari para
penggugat ya tentang ijazah palsu ini sangat banyak dan berseliweran. Dan tidak ada satupun narasi yang dibantah oleh kelompoknya Pak Jokowi. Nah ini sepertinya Pak Jokowi akan berjuang sendiri dan mulai kejepit dari mana ya, dari berbagai arah ini, dari berbagai sumber yang didapat dari para penggugat. Coba ini dengarkan nih, dengarkan baik-baik video yang saya ya tampilkan setelah saya berbicara. Salam waras, salam cerdas, merdeka, merdeka, merdeka. Foto di ijazah sama keterangan Pak Kasmujo, bukan pembimbing baik akademik maupun skripsi. Iya, harusnya kalau orang pernah kuliah, pernah ujian skripsi, dia hafal ya, dosen pembimbingnya. Dosen pembimbingnya pasti hafal lah. Hafal ya? Apalagi jadi orang. Ijazah yang dipakai untuk kepentingan untuk jabatan publik itu merupakan informasi publik. UGM di satu sisi dia sangat ngotot, tapi memberikan alibi yang sangat lemah. UGM tidak punya data kapan Jokowi melakukan legalisasi. Palsu, benar-benar palsu atau aspal? Ya, Itu saya, dua hal yang berbeda. Saya menduga aja ini palsu.